Wah, ini dia yang menarik nih. Apa namanya? Saya selalu encourage kita ya. Jadi awal muasal kita buat memo itu juga langsung saya membatasi apa namanya kegiatan learning. Tapi di sisi yang lain adalah membuka sebenarnya peluang kita. Jadi sebenarnya kalau Mas Renald ini situasi seperti ini kita tuh bisa melihat ada dua nih. Betul. Is a threat or is an opportunity. Halo, selamat datang teman-teman semua. Sampai bertemu lagi dengan saya Renald Praharsa di acara MDI Talk. Seperti biasa, kita kedatangan seorang tokoh yang sangat-sangat luar biasa inspiratif. Hari ini kita kedatangan Pak Anton Hendrianto. Halo Pak Anton. Halo, Mas Renald, apa kabar? Baik Pak Anton. Pak Anton juga sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, mungkin sedikit perkenalan dari saya untuk Pak Anton. Pak Anton ini adalah seorang mungkin bisa dibilang banker ya Pak ya. Hidupnya di dunia perbankan. Jadi beliau memulai karirnya di Standard Chartered Bank. 12 tahun ya Pak? Hampir 12 tahun. Luar biasa. Itu sesuatu yang sangat langka Pak. Sangat langka di sini ya Pak. Di zaman sekarang 12 tahun Pak ya. Ya, zaman sekarang langka. Ya. Terus sekarang sempat juga ke Bank Permata. Ya, 3 tahun. 3 tahunan. Setelah itu sekarang beliau menjabat sebagai Division Head of Learning dan Talent Management di Bank Muamalat Indonesia. Ya. Dan juga sebagai Executive Director di Muamalat Institute. Ya. Oke. Selamat datang Pak Anton. Ya, sama-sama Mas Renald. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing-sharing Pak. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman sekalian. Bisa belajar sama-sama. Kita bisa tetap produktif di saat work from home ini Pak. Yap, betul sekali. Memang harus memproduktifkan diri di saat work from home ini. Mantap, luar biasa. Itu salah satu ciri-ciri orang yang sukses ya Pak ya. Harus produktif dimanapun dan di kapanpun. Pak Anton, saya mungkin langsung mulai aja nih Pak dengan satu pertanyaan. Pak Anton, kalau saya lihat kan Pak Anton perjalanannya karir kan lumayan beragam nih Pak. Mulai dari customer service Pak, kalau saya lihat Pak. Mungkin bisa diceritain Pak, awal mulanya bisa jadi learning tuh kayak gimana sih Pak? Oh gitu ya, oke. Thank you Mas Renald. Nih thank you juga atas kesempatannya. Terima kasih sekali untuk bisa share. Sebetulnya sharing ini kan menjadi salah satu menurut saya adalah ilmu yang bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat dan kemudian adalah salah satu amalan yang nggak pernah putus nanti sampai kita. Insya Allah Pak. Insya Allah. Nah, jadi gini, awal muasalnya itu tahun 2002 begitu saya lulus kuliah, Mas Renald. Ini ada yang menarik juga. Saya itu orang nomor 2 di cabang. Jadi orang nomor 2 di cabang. Jadi not even customer service. Jadi saya itu mulai dari yang namanya orang nomor 2 di cabang. Nomor 2 di cabang bukan setelah BM ya, tapi setelah security. Ya itu namanya integrator. Jadi saya itu kalau zaman awal tahun 2000-an itu ya yang namanya meter greeter itu yang menyambut dan memecah konsentrasi customer ke CS atau ke teller. Nah, kemudian itulah tugas saya pertama kali. Kemudian setelah itu ya baru saya jadi CS, kemudian ada di sales, kemudian ada di product development. Nah, waktu saya awal pertengahan tahun 2000-an, 2005, 2006, ya, kemudian saya itu di product development. Nah, di product development lah itu saya menemukan ada dunia yang lain. Karena saya itu membuat produk, ya, kemudian setelah itu, kemudian harus juga mengedukasi sales karena produknya belum ada di tempat yang lain. Karena saya di bank, jadi bank lain itu belum memiliki produk saya. Nah, sehingga tidak ada trainernya. Nah, sehingga disitulah saya mulai menemukan jati diri. Gitu ya. Saya mulai ke beberapa kota sharing dan sebagainya. Dan alhamdulillah tahun 2008 ya saya juga ikutan membidani adalah keluarnya CB Academy waktu itu di Standard Chartered Bank. Jadi Consumer Banking Academy. Jadi akademi khusus untuk consumer banking. Jadi under business nih. Lambat laun kemudian setelah itu saya menetapkan karir, justru terakselerasi karirnya di situ, Mas. Jadi alhamdulillah saya sangat terakselerasi di situ. Berapa kali saya attachment di Southeast Asia country, short term assignment. Short term attachment, kemudian juga beberapa courses, ya. Kemudian setelah itu 2014, nah saya barulah jadi orang HR karena saya harus jadi masuk HR. Jadi saya ini orang bisnis yang masuk ke learning business learning. Kemudian setelah itu ke HR dan sampailah sekarang gitu. Saya enjoy sekali di human capital. Dulu itulah sekolahnya apa Pak? Sekolahnya ada hubungannya sama HR?
Nggak ada juga gitu ya. Sekolah saya bukan psikologi, jadi S1 saya ekonomi, S2 saya sistem informasi gitu. Jadi memang apa namanya agak berbeda. Tapi begitu sekarang saya I do enjoy apa namanya HR things dan human capital things. Oke. Jadi itu Mas Renald sekelumit. Berarti udah sekitar berapa dari 2008 berarti Pak ya? Saya 2008 masuk business learning. Oh, 2008 berarti udah hampir 12 tahun ya masuk jadi ya hampir 12 ini. tahun di apa namanya learning. Kemudian apa namanya hampir 6 tahun saya ada di HR. Karena apa namanya 6 tahun pertama saya ada di apa namanya business learning terus. Business learning lah yang apa produk dan sharing gitu-gitu ya. Iya, jadi memang under apa namanya bisnis. Jadi consumer banking academy atau akademi itu fall under bisnis, bukan fall under apa namanya HR atau HC. Ini orang operation yang murtad itu berarti Pak ya? Insya Allah hijrah lah kayak gitu. Tapi saya hijrah. Iya Pak. Oke. Iya. Nah berarti kalau kita ngomongin muamalat institut sendiri dan juga di muamalat itu operation pasti kan tadi Bapak bilang ada work from home dan juga ada juga yang namanya work from office tapi tentunya dengan prosedur-prosedur yang sesuai dengan ketentuan. Gitu. Nah kalau di Bapak kan fokusnya kan lebih banyak kan ke learning gitu Pak ya. Dampak ke learning di organisasi seperti apa Pak saat ini? Wah, ini dia yang menarik nih. Apa namanya? Saya selalu encourage kita ya. Jadi awal muasal kita buat memo itu juga langsung saya membatasi apa namanya kegiatan learning. Tapi di sisi yang lain adalah membuka sebenarnya peluang kita. Jadi sebenarnya kalau Mas Renald ini situasi seperti ini kita tuh bisa melihat ada dua nih. Betul. Is a threat or is an opportunity. Terus terang apa namanya kalau kita panggil ini atau kita perceive ini sebagai threat, ya sudah. Berarti kita akan shut down semuanya, pause everything apa namanya activities, ya. Tapi kalau kita lihat sebagai opportunity, maka kita akan apa namanya melihat ini adalah menjadi peluang yang kita bisa manfaatkan. Nah, kaitan dengan pertanyaan Mas Renald tadi itu, setelah ada namanya work from home diputuskan oleh manajemen, kemudian kita melaunch yang namanya lah learning from home, Mas. Nah, learning from home itu menjadi sesuatu hal yang menarik. Jadi saya punya platform memang, ya digital platform yang kami luncurkan, launch itu di akhir tahun 2017 begitu saya kurang lebih sekitar 3-5 bulan 3-5 bulan saya join di Bank Muamalat, saya launching digital platform, learning digital platform sehingga orang bisa belajar di luar classroom. Jadi di mana saja, kapan saja. Dan itu sekarang alhamdulillah udah bisa menggunakan mobile. Nah, jadi kita pastikan adalah seluruh elemen yang ada di Bank Muamalat Indonesia itu harus masuk ke dalam digital learning platform kita. Ada beberapa hal yang jadi ada dua nih Mas, ada yang kita kayak wajibkan. Jadi ada yang kita sunahkan. Nah, jadi ini kan ibadah ya, ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunah gitu. Belajar juga ada yang wajib, ada yang sunah. Kenapa ada yang wajib? Karena memang betul-betul adalah menyentuh core daripada bukan itu sendiri atau core daripada rule-nya. Karena CS akan berbeda dengan RM akan berbeda dengan back office dan sebagainya. Jadi kita juga bikin clustering mulai dari front office, middle office dan juga back office itu punya materi wajib yang berbeda. Nah, kemudian materi sunnah adalah materi yang memang mau front office, middle office dan juga back office itu sama semuanya. Nah, itu yang kita terus pastikan dan kemudian terus lakukan. Dan alhamdulillah contoh nih Mas sampai dengan saat ini atau kemarin lah report per kemarin saya terima itu yang hit itu udah 65.000 selama masa work from home ini. Itu hanya internal berarti Pak ya? Hanya internal. Ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Ya, kemudian karena kita lihat ini menjadi satu opportunity dari sisi learning ya, orang belajar. Ini kan saatnya orang masuk pit stop nih. Jadi kalau kita bank itu kan selalu berkompetisi, ada di racing lane dan sebagainya, sibuk yang tadi Mas Renald sampaikan. Kadang learning itu bisa dikesampingkan karena for the sake of ngejar bisnis dan sebagainya gitu ya Mas. Nah, itu ya tugas saya untuk mengencourage bahwa enhancement terhadap skill knowledge itu memang harus dilakukan. Nah, qadarullah ya Allah memberikan kita cobaan, tapi juga memberikan satu makna, kesempatan. Nah, artinya apa? Saya langsung membuat yang namanya distance learning. Jadi seperti ini yang kita lakukan ini Mas Renald. Jadi distance learning pun kita launching untuk role-role kunci ya dan secara terbuka. Alhamdulillah sambutannya sampai dengan sekarang udah kurang lebih sekitar 800 dengan 2.000
staffnya Bank Muamalat Indonesia yang udah memanfaatkan distance learning itu. Mulai dari, dan itu menyentuh core-nya sekali. Contoh misalnya adalah RM dan CS itu tugasnya adalah menelpon. Karena nggak bisa langsung face to face dan langsung kan ada social distancing. Sehingga kita menginstall yang namanya adalah kemampuan mereka untuk bertelepon. Ya, menelpon customer, kemudian setelah itu adalah bagaimana closing the deal. Alhamdulillah, 1 minggu kita launching, 1 minggu pun kita punya produk yang bagus, ya. Fresh fund yang masuk itu sekitar 55 miliar setelah kita lakukan enhancement terhadap skill bertelepon dan sebagainya. Karena kan memang dalam situasi ini memang sangat sulit untuk langsung face to face. Karena terus terang di Muamalat Institute salah satu hal yang kita pengen kedepankan adalah bagaimana juga mensupport programnya pemerintah nih Mas Renal. Programnya pemerintah kan waktu ulang tahun kemerdekaan 74 kemarin, di tahun kemarin kan melaunching itu salah satu tagline gitu ya. SDM unggul, Indonesia maju. Nah, ini salah satu bentuknya Muamalat Institute juga ikut bersumbangsih lah. Seperti itu Mas gambarannya. Jadi memang betul-betul kita luncurkan learning from home ini dan terus kita tambah Mas karena kan masa PSBB ini kan bertambah terus gitu ya. Betul. Nah, itu juga seiring dengan kita tambah juga dengan materi-materi yang baru yang sifatnya adalah kayak ada motion pictures-nya, kemudian ada juga pembaca. Jadi kayak saya juga punya kayak Netflix dalam tanda kutip di dalam mobile kita, Mas. Wah, seperti itulah kurang lebih, Mas. Luar biasa. Jadi memang di satu sisi memang ini sebagai tantangan, sebagai cobaan, tapi di satu sisi sebagai ada peluang-peluang baru yang muncul ya, Pak. Dari sisi learning tadi kita ngomongin bahwa ya saya mungkin nggak tahu di implementasi sebelumnya, mungkin bisa jadi learning ini dianggap sebagai sesuatu yang nambah-nambahin kerjaan aja, ngerepot-ngerepotin. Tapi sekarang di saat mereka tadi Bapak bilang pit stop, mulai agak ada kasih kesempatan untuk belajar, ini kesempatan untuk kita juga upgrade mereka punya skills dan juga knowledge supaya ketika pada saat ini mereka bisa melakukan role-nya mereka tadi dengan call, dengan menghubungi nasabah-nasabah, tentunya dengan menawarkan produk-produk yang sesuai. Tapi di satu sisi juga mempersiapkan mereka nanti ketika ini semua sudah berakhir, mereka jadi lebih meningkat lagi kemampuannya. Pasti. Selalu ada hikmah di balik suatu kesulitan. Dan poin selanjutnya yang saya dapatkan dari Pak Anton juga bahwa memang learning itu bisa sangat dekat korelasinya dengan business result. For sure. Tadi Bapak bilang setelah ada learning, ada launching produk baru juga, setelah itu ada fresh fund bisa dapat 55 miliar, itu kan sesuatu kalau di dalam dunia learning kan return on investment-nya mungkin sangat-sangat baik gitu, Pak. Betul. Memang di learning yang karena saya memang lama ada di business learning, Mas. Jadi saya memang come up dari bisnis. Saya pernah di product development, kemudian saya masuk ke people quality, kemudian baru masuk ke consumer banking academy, which is fall under business. Jadi kalau di learning business itu selalu